Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna birahmatika fi ibadikas sholihin. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada aswah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukron jazakumullahu khairan katsiran pada asatidz dan ustadzat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya acara kita pada hari ini acara aji mumpung. Kalau di judulnya itu kan akikah dan tasyakuran. Ini kenapa disebut akikah dan tasyakuran? Sebenarnya kalau akikah itu kan hari ke-7. Tapi karena kemarin kalau hari ke-7 itu lebaran, jadi nggak mungkin. Kemudian sepekan berikutnya juga masih belum ada yang buka. Jadi baru sempat, nah itu dibolehkan kata ulama kalau memang belum sempat di hari ke-7, nanti kelipatannya 14, 21 dan seterusnya. Nah, itu dihitung dari hari pertama kelahiran. Salam. Tafadhal Ustaz. Tafadhal. Jadi mumpung kumpul begini, kita awali dengan kajian gitu ya. Jadi ini kajian aji mumpung. Jadi bukan kajian resminya. Insya Allah untuk kajian resminya di pekan-pekan yang akan datang berarti ya. Pekan depan atau pekan depannya lagi? Baik. Ini sebagai pembuka, saya membawakan sebuah kitab kecil. Kitab kecil ini membahas tentang sebuah hadis yang mana hadis ini sangat masyhur di kalangan para pencari sanad atau pencari riwayat, majelis-majelis sama. Nah, hadis ini disebut dengan hadisur rahmah atau ada pula yang menyebutnya dengan al-musalsal bil awaliyah. Ini merupakan bentuk perhatian para ulama kita, kaum muslimin terhadap hadis baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Biasanya di majelis-majelis itu sebelum membacakan matan atau mandumah, itu biasanya dibacakan hadis musalsal. Biasanya yang pertama adalah hadis musalsal bil awaliyah. Nanti ada musalsal bil mahabbah. Banyak sekali. Alhamdulillah di beberapa saat yang lalu saya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mendapatkan hadis musalsalnya, biasanya kan kita diperdengarkan. Tetapi bahkan ada di antara masyayikh itu yang membuat karya secara khusus. Jadi satu hadis musalsal itu ditulis secara detail apa pengertian hadis, apa pengertian sanad, apa pengertian hadis musalsal, kemudian disyarah. Nah, satu kitab yang sudah saya share ke antum semuanya ini berkaitan dengan hadisur rahmah atau al-musalsal bil awaliyah. Dan hadis ini yang biasanya pertama kali dibacakan oleh musnid. Bukan sebuah penyesalan kalau saya katakan sebenarnya sayang, karena untuk syarat terpenuhinya hadis musalsal bil awaliyah ini di antum sebenarnya tidak terpenuhi. Kenapa? Ada yang tahu? Jadi hadis musalsal itu ada syaratnya. Karena musalsal itu adalah sebuah kondisi di mana sebuah hadis disampaikan dengan cara yang seragam atau di kondisi yang seragam. Beberapa hari yang lalu menjelang Idul Fitri, ya, itu dibacakan al-musalsal bil aidain. Itu juga di satu kondisi biasanya menjelang Id itu dibacakan hadis tersebut. Jadi harus ada keseragaman kata dalam menyampaikan, misalkan semuanya hadatsana atau semuanya sami itu dan seterusnya. Ada ketika hadis itu disampaikan dalam kondisi berdiri, maka seterusnya itu ketika menyampaikan harus dalam kondisi berdiri.
Atau ketika Rasul menyampaikan sambil memegang jenggot, para perawinya sampai terakhir itu juga meriwayatkan dengan cara memegang jenggot, itu musalsal. Ada pula yang meriwayatkan ketika Rasul meriwayatkan sebuah hadis itu kemudian beliau begini, syabaka. Apa ini namanya? Bahasa Indonesianya apa sih? Iya, menggenggam tangannya begini ya. Apa itu? Merekatkan. Nah, itu juga sampai ke bawah begitu. Nah, al-musalsal bil awaliyah itu adalah hadis yang mana disampaikannya semuanya itu menggunakan kalimat wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu. Nanti berujungnya akhirnya itu sampai di Sufyan bin Uyainah. Nah, kalau ke atasnya nanti sudah bukan musalsal lagi sebenarnya, tapi dimulai dari Sufyan bin Uyainah ke bawah sampai sekarang itu disampaikan dengan apa? Wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu. Maksudnya hadis pertama yang didengar dari gurunya, dari syekhnya atau dari orang tuanya. Sehingga syarat ini tidak terpenuhi. Kenapa? Karena sebelumnya ada yang di sini baru belum sama sekali mendengarkan hadis dari saya, ada? Kalau ada berarti terpenuhi syarat hadis musalsalnya bil awaliyah. Kenapa nanti akan kita bahas? Kenapa para ulama atau orang tua terdahulu itu menyampaikan majelis kepada murid mereka itu diawali dengan hadis ini. Nanti akan kita bahas insya Allah. Ini kita bahas dulu tentang pengertian musalsal tadi ya. Jadi disampaikan dengan kata yang sama, seragam, di kondisi yang sama. Hadis musalsal bil awaliyah itu adalah hadis yang selalu pertama kali diperdengarkan kepada anak atau muridnya. Antum sudah banyak dengar hadis dari anak kan? Ya, jadi syarat musalsal bil awaliyah tidak terpenuhi. Nanti cari guru yang lain yang mana antum belum pernah dengar hadis dari beliau, itu adalah hadis pertama. Dari Ustaz Ardan pernah dengar hadis? Banyak ya, nggak terpenuhi. Cari guru lain nanti. Ya. Nah, di kitab ini disebutkan nanti beberapa jalur al-musalsal bil awaliyah. Tetapi penulis kitab ini yakni Syekh Muhibbuddin itu lebih senang kalau hadis ini disebut dengan haditsur rahmah. Jadi meskipun syarat musalsal bil awaliyah tidak terpenuhi, mari kita bahas haditsur rahmah. Nih, nas hadisnya hafal ya? Bagaimana? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum atau yarhamukum man fis sama. Nah, ini di halaman ini kan ada nih, saya lewati ya beberapa sanadnya sini disebutkan sanadnya sampai jalur keberapa itu? Sampai jalur keberapa sanadnya di sini? Sampai di halaman jalur sananya kan mulai dari ini ya. Halaman berapa ini? Halaman 13 itu sanad pertama kan? Al-isnad ila haditsir rahmah al-musalsal bil awaliyah, ini sanad pertama. Kemudian nanti berikutnya ada sanad kedua, sanad ketiga ini jalur beliau. Syekh Muhibbuddin tadi. Sebagai info juga saya punya sanad yang lain, jalur yang selain dari Syekh Muhibbuddin. Ada dari Dr. Sa'ad As-Sakandari, ada dari Muhammad Nur, ada dari Abdullah At-Tawil, banyak riwayat dari hadis musalsal ini. Kita lewati ini sanad kelima, sanad keenam. Nah, ya. Di sanad keenam itu ini kan jalur dari Husamuddin Al-Kilani terus ke bawah disebutkan di sini wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu. Ini kan dari ini ya, haddatsana bihi Sufyan bin Uyainah tadi. Wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu wa ilaihi yantahi tasalsul bil awaliyah. Nah, jadi Sufyan bin Uyainah ke atas sudah bukan musalsal lagi. Jadi yang mengawali musalsal di sini adalah Sufyan bin Uyainah. Kemudian Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Amr bin Dinar an Abi Qabus Maula Abdullah bin Amr bin Al-As. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum au yarhamukum man fis sama. Di sini ada takhrijnya. Ini silakan dibaca di halaman ke-26 itu.
Sekarang kita lewati langsung ke halaman 28. Al-makna al-ijmali lil hadis. Makna umum atau makna global dari hadis ini. Sudah ketemu? Ketemu ya? Halaman 28. Hadithur rahmah hadithun azimun min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis rahmat ini, akan tadi penulis lebih condong menyebut ini dengan hadithur rahmah. Hadithur rahmah ini adalah hadis yang agung, yang merupakan bukti di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki jawami'ul kalim. Lihat kalimatnya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Di hadis ini hanya terdiri apa? Kalimatnya itu sebagian besarnya terdiri dari kata rahima yarhamu. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang yang saling menyayangi, ya, ar-rahimuna, itu akan mendapatkan rahmatnya yang maha rahman. Maka sayangilah orang yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit itu akan menyayangi. Siapa yang ada di langit? Allah dan para malaikat. Ya, ini kalimatnya ringkas, bahkan hanya terdiri dari kata rahimah yarhamu ditambah man fi al-ard dan as-sama. Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu memiliki kemampuan untuk menyampaikan sesuatu secara ringkas, tetapi maknanya sangat luas. Yuraghibu fihi wa yahutsu 'ala tahalli bi khuluqir rahmah. Hadis ini memberikan motivasi supaya seseorang menghiasi dirinya dengan akhlak rahmat. Mubayyinan annal ladzina yattasifuna biha yastahiquna naila rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga menjelaskan bahwasanya barang siapa yang memiliki sifat rahmat, maka dia berhak untuk mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi enak. Siapa yang tidak mau mendapatkan rahmatnya Allah? Mau kan? Caranya gampang. Tinggal saling menyayangi sesama kita di bumi, maka Allah yang ada di langit akan memberikan rahmatnya. Fahiya sababun musilun laha. Wa dzalika bi dzikril ajril muaddi liman tahalla bihadzal khuluqi al-karim. Jadi saling menyayangi tadi itu menjadi sebab yang bisa menyampaikan kepada rahmatnya Allah. Dan di sini juga disebutkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang menghiasi dirinya dengan sifat rahmat. Fal jazaa'u min jinsil amal. Ini kaidah. Balasan itu sesuai dengan amal usaha. Semakin besar usaha kita untuk memberikan kasih sayang kepada sesama, maka semakin besar pula rahmat Allah yang akan diberikan kepada kita. Jadi al-jazaa'u min jinsil amal. Fakama annahum yarhamuna fa innahum yurhamun. Sebagaimana mereka saling merahmati, maka sesungguhnya mereka juga akan dirahmati. Jadi besar kecilnya rahmat yang kita dapatkan dari Allah tergantung bagaimana kita merahmati sesama makhluk. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Farrahmatu sifatun azimatun wa khuluqun jalilun wa hiya min sifatil haqqi subhanahu takarrara dzikruha fil Qur'ani fi mawadhi'a katsirah. Jadi rahmat itu merupakan sifat yang agung, akhlak yang mulia, dan ini merupakan sebagian dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang diulang-ulang penyebutannya di dalam Al-Qur'an Al-Karim di banyak ayat yang ada. Wa qad wasafa subhanahu biha nafsahu. Allah sendiri yang mensifati zatnya itu dengan sifat rahmat. Allah berfirman, fa in kadzabuka faqur rabbukum dzu rahmati wasi'ah. Apa artinya? Maka jika mereka mendustakanmu, maka katakanlah bahwasanya Rabb kalian itu memiliki rahmat yang sangat luas. Ayat ini menarik tidak? Ayat ini kan mengandung hiburan ya.
Rasul, hai Rasul, kalau engkau didustakan, katakan kepada mereka bahwasanya Allah itu memiliki rahmat yang loh, orang mendustakan kok. Antum ini ketika berdakwah, tiba-tiba antum didustakan, antum diperintahkan untuk mengatakan orang mendustakan antum tadi apa? Wa rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Loh, mereka kan mendustakan. Kenapa dijelaskan kepada mereka bahwasanya Allah memiliki rahmat yang sangat luas. Kepada mereka yang mendustakan saja Allah mengatakan katakan Allah memiliki rahmat yang luas, apalagi kepada yang berdakwah kan gitu. Ini hiburan untuk orang yang berdakwah, untuk orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala wa rahmati wasi'at kullasyai. Dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala kan punya banyak asma dan sifat ya. Tetapi ingat, di antara semua sifat-sifat Allah ada menghukum, mengazab, membalas dan lain sebagainya. Tetap yang dominan itu adalah sifat rahmat. Allah Maha Adil, iya tidak? Lebih milih mana kita, sifat adil Allah atau sifat rahmat Allah? Kenapa? Kalau hanya berdasarkan keadilan, ya, kalau hanya berdasarkan keadilan, maka kita hanya akan mendapatkan bagian apa yang kita usahakan. Tetapi karena rahmat Allah, apa yang kita usahakan itu meskipun sedikit, dilipat gandakan oleh. Kalau hanya mengharapkan keadilan, semua keburukan kita harusnya dibalas. Tetapi karena Allah itu juga Maha Rahmat, banyak kesalahan-kesalahan kita itu yang kemudian dihapuskan. Bahkan pahala kita itu tidak sebanding dengan amalan kita. Kenapa? Karena Allah Maha wa rahmati wasi'at kulla syai. Alhamdulillah Rabb kita itu makanya alhamdulillahi rabbil alamin, langsung Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan hanya mengharapkan keadilan Allah ya. Tapi ingat, minta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Bahkan Allah sudah menentukan untuk dirinya itu sifat rahmat. Farahmatuhu subhanahu ammatun tashmalu jami'al makhluqat wa min asma'ihi subhanahu ar-rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi mencakup semua makhluk. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Seandainya kalau Allah itu tidak Maha Pengasih dan Maha Penyayang, orang yang kafir itu enggak dapat nikmat di dunia. Iya kan? Tapi mereka masih kasih kenikmatan kadang-kadang karena Allah kasihan sama mereka. Kafir loh dikasih nikmat. Ya. Kemudian berikutnya haddatsa nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam an hadisi fa faqala ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Nah, Rasul menjelaskan tentang sifat rahmatnya Allah. Allah menjadikan rahmat itu menjadi 100, ini hanya perumpamaan sebenarnya, tidak harus 100 benar-benar. Ini hanya perumpamaan. Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian. Fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Kenapa? Ya, pipis di sana. Hah? Ya. Oh, pipis. Sudah, sini. Nanti ngompol nanti. Ayo, sebentar ya. Kita lanjutkan. Allah menjadikan rahmat itu menjadi 100 bagian. Fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Lalu Allah menahan di sisinya 99 bagian, wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Lalu Allah menurunkan yang satu bagian itu ke bumi dan itu dibagi rata seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Manusia, hewan, jin dan lain sebagainya dibagi mulai dari awal sampai akhir. Itu satu bagian tadi. Famin dzalika al-juz'i yatarahamul khalqu hatta tarfa'al farasu hafiraha an waladiha khasyata an tusibah. Karena satu bagian yang dibagi rata tadi, seluruh makhluk tadi, kita dapat menyaksikan bagaimana makhluk itu saling mengasihi. Sebagaimana apa? Sampai kita lihat kuda itu mengangkat perutnya. Ya. Kalau ada hewan netek ke induknya, itu induknya mengangkat perutnya. Kenapa?
khawatir anaknya tertimpa. Sampai begitulah hewan loh. Kadang kita lihat kucing kecil lewat, apa yang kita rasakan? Kasihan ya. Lihat anak kecil, kasihan ya. Itu apa? Karena satu bagian rahmat yang Allah bagi kepada seluruh tadi. Sisanya 99 masih Allah simpan. Ya, insyaallah. Wa qad wasafallahu subhanahu nabiyahu wa zakkahu biqaulihi wa kana bil mu'minina rahima. Lalu sifat Rahman ini pun rahmat tadi Allah berikan kepada nabinya, ya. Bil mu'minina raufur rahim, ya. Wa kana bil mu'minina rahima. Jadi nabi kita itu adalah rahmatan lil alamin. Di Taif dilempari, apa yang beliau lakukan? Didoakan, bukan dibalas. Itu karena nabi kita memiliki sifat rahmat. Baik, kita singkat ya. Ini terus di halaman berikutnya, min fawaidil hadis. Halaman 30. Fil hadisi isbatu sifatir rahmah lillahi subhanahu. Menetapkan sifat rahmat untuk Allah Subhanahu wa taala. Fil hadisi isbatul uluwi lillahi subhanahu. Menetapkan sifat ulu, tinggi, karena Allah dari atas menurunkan sifat rahmat. Wa fihi al-hatsu 'ala tarahum. Ada motivasi untuk saling, jadi tarahum ID ya. Ya dari sini sebenarnya. Sayangnya tidak disampaikan kan hadis ini kan. Tarahum itu dari sini. Nanti ada riwayat yang lain yang jelas dengan kalimat ya taraham, ya tarahum ada. Wa fihi anna rahmata bil khalqi ahadu asbabi naili rahmatillahi subhanahu. Jadi di dalam juga ada penjelasan bahwasanya merahmati sesama makhluk menjadi sebab mendapatkannya rahmat. Sampai ada kisah seorang wanita yang sebelumnya berzina memberi minum seekor anjing, kemudian karena rahmat Allah, ya, dia merahmati hewan tersebut. Padahal anjing itu kan najis ya, air liurnya, kulitnya, bulunya. Hewan yang najis seperti itu ketika kita mengasihinya, merahmatinya, ternyata Allah mendatangkan rahmat. Apalagi saling mengasihi sesama orang yang beriman, orang-orang soleh. Wa yustambatu minal hadisi anna man la yarhamu la yurham. Kita juga dapat istimbat bahwasanya apa? Siapa yang tidak mengasihi tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poinnya di sini. Halaman 31. Innan nadhira fi ahwalin nasi yaral atharul kabira lil bu'di an hadhil fadilah fi katsirin minal mujtama'at. Sesungguhnya orang yang memperhatikan kondisi manusia, dia akan melihat efek yang atau pengaruh yang sangat besar ketika terjadi jauhnya seseorang dari sifat rahmat. Sebuah masyarakat, kita akan lihat apa yang efek yang akan terjadi ketika tidak ada saling merahmati di sana. Apa yang terjadi? Wa masadal fasadu wantasyaratil hurub. Peperangan, kerusakan, wa hutikatil a'rad. Kehormatan. Ya, kehormatan dilanggar. Wa nalan nas manalahum min faqrin wa ju'. Kelaparan, kefakiran merajalela di mana-mana. Wa ghairihi illa bisababi bu'dihim anha. Semuanya ini terjadi tidak lain adalah karena apa? Jauhnya sifat rahmat. Karena kalau ada rahmat itu, orang nggak mungkin berperang begitu kan, memperebutkan sesuatu. Jadi peperangan, pertengkaran, pembunuhan, apalagi. Tadi itu ya, sebabnya adalah jauhnya kita dari sifat rahmat. Inna syari'al hakimah hina amara biha wa hatha 'alaiha arada bina'a mujtama'in qawi mutarabit kama fil hadisi yashuddu ba'duhu ba'dha. Jadi muslim dengan muslim yang lain ketika saling merahmati itu seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Bahkan yang satu sakit, yang lain ikut merasakan. Itu akan terjadi kalau ada sifat rahmat. Baik. Paragraf berikutnya di bawah ya, halaman 31 yang bawah ini. Fa in jazali an aqula hadhil kalimat, kalau seandainya saya boleh mengungkapkan sebuah kalimat,
Qultu, aku mengatakan, la'alla hadza huwal gharadul haqiqi fi ikhtiyari salafina shalih li haditsir rahmah. Ya. Barangkali inilah tujuan sesungguhnya kenapa salafus shalih kita itu selalu memilih hadis ini untuk disampaikan pertama kali. Tadi ya, kenapa disebut dengan al-musalsal bil awaliyah atau haditsur rahmah. Jadi hadis rahmah itu penting sampai selalu ditempatkan di pembahasan sebelum memulai majelis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Lil bad'i bihi fi majalis sama'ihim. Jadi untuk memulai majelis-majelis sama' mereka. Tadhkiran litullabihim, untuk mengingatkan murid-murid mereka. Wasami'ihim, dan orang-orang yang mendengarkan mereka. Annal ilma mabnahur rahmah. Bahwasanya ilmu, bangunan dasarnya itu adalah rahmat. Jadi hari ini kita di majelis ilmu sebenarnya bangunan dasarnya itu adalah rahmat. Lihat di sini. Halaman 32 di atas. Wa rahmatul alimi lil muta'allim. Dan rahmatnya si alim kepada yang muta'allim. Yang mengajar dan yang diajar. Wal muta'allim bi syaikhihi. Jadi harus ada rahmat itu antara yang mengajar dan diajar, antara muta'allim dengan syekhnya, harus ada rahmat. Oleh karenanya hadis ini disampaikan di awal. Isya'atan li khuluqir rahmah wal hatsu alaihim, untuk menyebarkan sifat rahmat dan memotivasi kepada sifat rahmat tersebut. Wa ja'lihi manhajan yasiru alaihi talibul ilmi ilman wa amalan, dan agar penuntut ilmu itu berjalan di atas manhaj ini tadi, rahmat, baik secara ilmu ataupun amal. Kita lihat kok ada guru tidak sabar menghadapi muridnya. Kenapa? Kurang rahmat kepada murid-muridnya. Kok ada murid nggak hormat kepada gurunya? Kenapa? Kurang rahmat kepada gurunya. Kok ada orang tua gampang marah sama anak-anaknya? Berarti kurang rahmat. Ya. Kok ada anak tidak menghormati kedua orang tuanya? Berarti juga kurang rahmat ini. Kalau kurang rahmat artinya dia juga akan mendapatkan bagian yang kurang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita merahmati murid kita, merahmati guru kita, merahmati teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kok sesama teman berantem? Kenapa? Senggol dikit, ini tersinggung lah, inilah segala macam. Kenapa? Ya gitu doang, ya kan? Kenapa? Kurang rahmatnya. Sama pemimpin misalkan, gitu doang, apa? Baru keputusan begini sudah ngeluh ini. Kenapa? Kurang rahmat. Sama suami, sama istri kok begitu? Kenapa? Ya, gampang kecewa dengan pasangannya masing-masing. Kenapa? Kurang rahmat. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ayo saling menyayangi, saling merahmati. Ini Allah akan berikan rahmatnya. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Ini rahasianya. Kenapa di sini dijadikan al-musalsal bil awwali? Sayangnya ini mungkin syaratnya tidak terpenuhi, kecuali bagi yang baru pertama kali mendengar hadis dari saya, dan ini adalah hadis yang pertama kali dengar, saya berikan sanadnya. Ya. Ini ada cerita ini kan. Sami'tu Syekhana Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala haddatsani Ahmad bin Sa'id Al-Muhaimid min ulama Syam. Ini ceritanya anna Syekh Abdul Hayy Al-Kattani. Jadi ini silakan nanti cari nama Abdul Hayy Al-Kattani, ini nama terkenal. Syekh Abdul Hayy Al-Kattani lamma warada Syam, ketika mengunjungi Syam, ja'a ila Badruddin Al-Husaini, mendatangi Badruddin Al-Husaini. Ya. Ahadi ulama'i Dimashq, Syam, salah satu ulama di Damaskus. Sekarang di mana Damaskus? Suriah ya, Syam. Qala lahu, beliau berkata kepadanya, haditsni bi hadisil awwaliyah. Tolong bacakan hadis kepadaku, hadis al-awwaliyah tadi, musalsal bil awwaliyah. Fatasyaghala anhu ka'annahu lam yasma'. Jadi
siapa tadi? Badruddin Al-Husaini seolah-olah sibuk dan tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Abdul Hayy Al-Qattani. Jadi dicuekin gitu ya bahasanya ya. Faqala Abdul Hayy Al-Qattani. Setelah itu Abdul Hayy Al-Qattani baru berkata, haditsni bi haditsir rahmah. Ayo bacakan kepadaku hadis rahmat. Baru setelah itu faqala na'am. Jadi ternyata Badruddin Al-Husaini ini lebih senang kalau hadis ini disebut dengan hadis rahmat. Jadi meskipun syarat musalsalnya tidak terpenuhi, ini masih kita bisa kaji bersama. Karena pentingnya hadis ini. Li'annahu laisal maqsudu faqat ayyakuna awwala masmu'in laka wa innamal maqsudu an ta'rifa annal ilma mabniun 'ala rahmah. Supaya apa? Supaya kita paham bahwasanya maksud disampaikan hadis ini bukan hanya sebagai urutan pertama. Bukan itu. Tetapi supaya apa? Maksudnya adalah kita mengenali, mengetahui bahwasanya ilmu itu dasar bangunannya adalah rahmat. Bahkan dibacakan bukan innamal amalu binniyat lah. Di beberapa hadis arba'in itu kan biasanya dibacakan adalah innamal amalu tetapi di majelis-majelis sama selalu dibacakan pertama kali adalah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Baik. Ini saja bisa saya sampaikan. Silakan dibaca lebih detail lagi. Ini sudah saya bagi. Insya Allah di kesempatan-kesempatan yang lain akan kita bahas. Baik itu hadis yang lain, ataupun materi-materi yang lain, atau mungkin sanad-sanad yang lain. Di sini ada yang pernah ngaji Safinatun Najah? Ada yang dapat sanadnya? Ada ya. Kalau mau nanti, kalau ada majelis lagi nanti bareng denger sama saya. Karena sudah dapat sanadnya. Tapi kalau nanti teman-teman ingin langsung, nanti kita langsung dengar dari syahnya supaya dapat sanad yang sama. Kalau akidah semalam dapat Nawaqidul Islam, kemudian Al-Qawaid Al-Arba dan Al-Usul As-Salasah. Kemudian ada Al-Aqidah As-Safarini juga ada. Kemarin beberapa teman-teman sudah ini ya, pernah tunjukkan sanad Tufatul Atfal, jalurnya ada. Nanti kalau teman-teman ingin bisa. Tapi kalau yang sudah pernah dapat dan lebih pendek jalurnya, silakan ambil yang itu. Ini hanya sebagai tambahan. Jadi ada beberapa jalur yang pernah saya ikuti di Tufatul Atfal. Tapi itu saja, kita tutup sementara ya. Insya Allah pekan-pekan yang akan datang kita lanjutkan kembali. Karena acara kita sebenarnya adalah acara akikoh dan tasyakuran. Ini kajian aji mumpung ya. Mumpung-ngumpul dan seterusnya. Saya mohon supaya didoakan ya, anak saya yang keempat ini yang bernama Nuzha Al-Atqiya supaya bisa menjadi anak yang solehah, menjadi anak yang menyejukkan pandangan mata kedua orang tuanya baik di dunia ataupun di akhirat, pun sama dengan anak-anak saya yang lain dan juga anak-anak antum semuanya, baik yang sudah dilahirkan ataupun yang belum dilahirkan ya. Baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Semoga dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak yang menyejukkan pandangan anak yang penuh dengan rahmat, kasih dan sayang. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.